Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Akhir tahun biasanya diwarnai dengan suasana liburan, belanja maupun genjotan penyerapan anggaran di berbagai instansi. Namun gempuran hebat pandemi corona sepanjang 2020 menyebabkan muncul satu harapan yang sama di berbagai belahan dunia, yaitu pemulihan ekonomi. Pasalnya tidak ada satupun lembaga yang dapat optimistis memandang hasil ekonomi yang diukir sepanjang 2020. Tak terkecuali Organizations for Economic Cooperation and Development atau OECD yang meramalkan ekonomi global akan terkoreksi 4,2%. Nasib yang sama terjadi di Indonesia. Meskipun gencetan corona tidak menekan ekonomi tanah air separah yang terjadi di Eropa ataupun sejumlah negara Asia lainnya. Namun Indonesia nampaknya harus memupuskan harapan bahwa ekonomi di 2020 setidaknya tumbuh sedikit ataupun di posisi stagnan. Angka minus harus terukir. Meski demikian, pemerintah percaya diri mengklaim situasi terburuk akibat pandemi telah dilewati. Nilai kita telah berhasil melewati titik terendah dalam perekonomiannya dan ini tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi 3,49 namun secara year on year triwulan yang terkontraksi dibandingkan triwulan kedua yang sebesar minus 5,32 berada dalam tren positif. Oleh karena itu kondisi tersebut sejalan dengan perbaikan ekonomi global yang terlihat di triwulan ketiga 2020. Di negara yang masih mengandalkan konsumsi warganya sebagai motor penggerak ekonomi, Indonesia diyakini bisa menunjukkan performa positif di akhir tahun, mengingat musim liburan Natal dan Tahun Baru. Di sisi lain, jangan lupa, pemulihan ekonomi di berbagai negara mitra turut menggenjot permintaan batu bara dan minyak kelapa sawit yang merupakan komoditas andalan tanah air. Itu sebabnya, Bank Indonesia merasa tidak berlebihan jika meyakini perbaikan ekonomi is on the track. Bahkan meramalkan di 2021, ekonomi Indonesia langsung melesat hingga 5,8%. Insya Allah, ekonomi akan mulai tumbuh positif pada triwulan 4 2020 dan meningkat ke sekitar 4,8 sampai 5,8% pada 2021. Pertumbuhan ekonomi juga meningkat di seluruh daerah. Didukung kenaikan ekspor dengan perbaikan ekonomi global. Optimis boleh saja, namun tidak ada salahnya untuk berkaca dari rekam jejak yang ada. Selama 3 tahun terakhir, ekonomi Indonesia di kuartal 4 cenderung tumbuh minus secara kuartalan. Artinya, bukan tak mungkin ekonomi periode Oktober hingga Desember 2020 tidak akan sesuai harapan. Jika di tahun-tahun sebelumnya, penggerak belanja masyarakat adalah konsumsi masa liburan dan tunjangan hari raya yang digulirkan sejumlah perusahaan, namun khusus 2020, bergairah tidaknya belanja rumah tangga, tergantung pada bagaimana pemerintah mampu mengantarkan stimulus corona sampai ke tangan masyarakat. Pasalnya, per akhir November, dari hampir 700 triliun rupiah stimulus yang dianggarkan, baru sekitar 60% yang terrealisasi. Belanja pemerintah itu akan menjadi faktor pendukung utama pertumbuhan ekonomi di kuartal 4, di luar membaiknya net ekspor dari perekonomian di Indonesia seiring dengan terus tingginya harga komoditas, terutama batu bara dan kelapa sawit. Kalau sudah begini, pencapaian realisasi 100% stimulus jelang akhir tahun nyaris mustahil. Apalagi jika ditelisik lebih lanjut, penerimaan negara tahun ini terpangkas 15% karena pandemi COVID-19, yang menjadi alarm keras bahwa semakin banyak stimulus yang terwujud, semakin besar beban utang menanti di tahun depan. Mewujudkan stimulus bagi pemulihan ekonomi yang dihadapkan dengan kenyataan utang yang membengkak memang menjadi dilema.
Apalagi jika semua harus diperhadapkan dengan kenyataan corona masih merajalela. Namun distribusi vaksin yang mulai berlangsung di berbagai belahan bumi per akhir tahun ini hingga awal tahun depan, semoga saja menjadi harapan bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan untuk memulihkan ekonomi tak sia-sia. Tim Liputan CNBC Indonesia.